Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putra dengan NIM 1924060039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek tentang sistem pendukung keputusan, yaitu yang berjudul penjualan mobil. Pada kali ini saya menggunakan MEFP, yaitu Multifactor Evaluation Process. Studi kasus, banyak pemilihan jenis mobil yang digunakan keluarga terhadap beberapa mobil, diantaranya Land Cruiser, Pajero Sport, BMW M3, dan Mercedes-Benz C200. Hal yang diperhatikan dalam pemilihan jenis mobil adalah kebutuhan, kenyamanan, model, dan harga. Faktor yang mempengaruhi yaitu tabel 1, faktor yang mempengaruhi faktor kebutuhan, faktor kenyamanan, faktor model, dan faktor harga. Terdapat pada evaluation faktor, yaitu Land Cruiser, yaitu mobilnya, Pajero Sport, BMW M3, dan Mercedes-Benz. Bobot faktor, pada bobot faktor masing-masing diberikan, yaitu kebutuhan diberikan 0,3% dan kenyamanan 0,40, dan model 0,20, dan harga 0,10. Jadi totalnya adalah 100%. Bobot evaluasi faktor, penilaian di mana untuk masing-masing jenis mobil tersebut diberikan bobot terhadap faktor penting yang telah ditentukan sebagaimana diberikan pada tabel 1. Tabel 3, bobot evaluasi faktor kebutuhan mobil Land Cruiser, Pajero Sport, BMW, Mercedes itu 8767, dan kenyamanan 9899, model 9888, harga 8959. Selanjutnya, pada faktor evaluasi faktor mobil Land Cruiser terdapat kebutuhan 8 kali 0,30, yaitu bobot evaluasi didapat adalah 2,4, dan kenyamanan begitu juga sama dengan kebutuhan 9 kali 0,40, yaitu sama dengan hasilnya adalah 3,6, dan model begitu juga seterusnya sampai didapatkan total, yaitu total dari keseluruhan bobot evaluasi yaitu 2,4 ditambah 3,6 ditambah 1,8 ditambah 0,8 sama dengan 8,6. Dan faktor ini adalah 1. Kenapa 1? Adalah sama dengan 100%. Evaluasi untuk vektor mobil Pajero Sport sama kayaknya dengan evaluasi vektor pada mobil Land Cruiser. Yang membedakan hanya bagian Pajero Sport dapat 7, kenyamanan 8, model 8, harga 9. Jadi total yang didapat adalah 7,8. Jadi mobil Pajero Sport memiliki total evaluasi sebesar 7,8, di mana bobot evaluasi merupakan perkalian dari evaluasi faktor dengan bobot vektornya. Evaluasi untuk faktor untuk mobil BMW M3 atau M3 sama dengan layaknya yang sebelumnya, faktornya hanya dibedakan pada jenis mobilnya. Itu jenis faktornya berapa, faktor kebutuhan, kenyamanan, model, harga, dan total. Total adalah hasil dari bobot evaluasi. Jadi mobil BMW M3 memiliki bobot evaluasi sebesar 8,3, di mana bobot evaluasi ini merupakan perkalian dari evaluasi vektor dengan bobot vektornya. Evaluasi vektor untuk mobil Mercedes C200. Vektor kebutuhan hanya membedakan pada yang disebutkan sebelumnya, yaitu kebutuhannya adalah 7, kenyamanan 9, modelnya 8, harganya 9. Jadi total kalinya semua, total tambah hasil bobot evaluasinya adalah 8,2. Jadi mobil Mercedes C200 memiliki bobot evaluasi sebesar 8,2, di mana bobot evaluasi ini merupakan perkalian dari evaluasi vektor dengan bobot vektornya. Hasilnya, pada hasil ini terdapat adalah hasil penjumlahan atau hasil berapa mobil terjual, mobil terbanyak terjual gitu. Jadi yang berwarna hijau adalah mobil Land Cruiser, dan berwarna merah adalah mobil Pajero Sport, dan warna hitam adalah mobil BMW, dan warna putih adalah mobil Mercedes-Benz. Jadi menurut hasil yang telah didapatkan, nilai tertinggi atau penjualan terbaik terdapat pada mobil Land Cruiser yang berwarna hijau. Jadi nilai tertinggi adalah mobil Land Cruiser yang sebesar 8,60. Dengan demikian mobil Land Cruiser merupakan pilihan terbaik
dalam artian merupakan jumlah penjualan mobil terbanyak, yaitu terdapat pada mobil Land Cruiser. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan di sini ada design system. Di sistem terdapat beberapa urutan, yaitu ada use case diagramnya. Pada use case diagramnya terdapat pada gambar yang tampil seperti berikut ini. Ada customer, admin gudang, dan ada bagian pembeli, bagian customer, dan bagian melihat juga bagian customer. Pada bagian gudang atau mengelola armada, dan bagian admin itu laporan dan armada. Selanjutnya activity diagramnya. Pada activity diagram proses tahap tambah data. Di sini ada gudang, sistem, database. Bisa kita lihat seperti alurnya, ada join, request, lalu request ke database, eksekusi, dan eksekusi database lanjut ke sistem. Sistem udah input data unit, itu selanjutnya ada gudang fungsi untuk menginputkan data mobil atau data pendataan mobil. Dan sampai di gudang, dia akan lanjut ke sistem untuk memberikan implementasi apakah penginputan berhasil atau tidak. Jika penginputannya berhasil, maka dia akan masuk ke database dan data unit berhasil diinput. Begitupun sebaliknya, kalau datanya tidak berhasil, maka dia akan kembali ke inputkan unit pada gudang. Selanjutnya, gambar activity diagram proses edit data. Pada edit data ini hampir mirip dengan penginputan data, hanya saja di bagian sini siap kita join, itu kita login masuk dalam satu sistem. Di bagian gudangnya di sini ada menu request di bagian sistem, sama dengan database dia akan eksekusi. Setelah dieksekusi, dia akan masuk ke sistem lagi, yaitu bagian from input unit. Setelah masuk ke input unit, dia akan membaca ke apakah data itu berhasil diinput atau tidak gitu. Jika datanya berhasil diinput, dia akan mencari jenis mobil yang akan diedit. Misalkan mencari tipe atau kode yang kita berikan pada satu sistem yang kita buat. Di sini kemudian cari jenisnya nama mobil aja. Setelah mobil yang kita cari, dia akan request dan akan dieksekusi oleh database. Setelah dieksekusi, dia akan kembali ke sistem itu menampilkan datanya. Setelah datanya tampil di sistem, dia akan masuk ke gudang dan mengubah data tersebut. Setelah data terubah, dia akan kembali lagi ke sistem untuk meminta request dan akan diteruskan ke database, dieksekusi. Selanjutnya di database dia akan masuk ke sistem apakah eksekusinya berhasil atau tidak. Jika berhasil, dia akan lanjut masuk ke database dan data berhasil diubah. Selanjutnya gambar 5 activity diagram proses hapus data. Hapus data yang bersama dengan edit data, hanya beda di bagian database saja. Bagian database-nya di sini datanya akan dihapus. Contohnya di sini dia setelah kita join dari gudang, dia masuk ke sistem, dieksekusi, selanjutnya ke form penginputan. Dan kita mencari data mana yang kita input, kita cari datanya dari gudang. Jadi datanya jenis mobilnya yang mau kita hapus gitu. Jadi kita hapus, dia akan kembali ke database yang telah kita rancang. Jika dia sudah sampai di database, maka dia datanya akan berhasil terhapus otomatis sendiri gitu. Selanjutnya ini ada database-nya, database barangnya, ada penjualan mobil. Di sini ada kodenya, ada jenis, ada merek, tipe, warna terjual, dan harga. Sini pada desain interface-nya tanpa input data produk. Di sini ada penjualan, ada kode, jenis, merek, tipe, dan warna, jumlah terjual, dan harga gitu. Dan ada menu button tambah, button hapus, edit, bersih, keluar, laporan layaknya CLD gitu. Selanjutnya ini adalah hasil dari sistem pendukung bursa atau laporan dari project yang kita buat. Di sini ada laporan dalam bentuk Excel. Dengan adanya bentuk Excel, maka akan memudahkan kita dalam melakukan pengolahan datanya dengan cara
kita untuk mengimplementasikan data yang telah kita buat dan bisa kita rekap supaya tidak kehilangan data gitu. Jadi dengan adanya sistem pendukung keputusan, pendataan unit mobil, aktivitas pendataan unit mobil menjadi lebih mudah dan efisien, dan data-data akan disimpan dalam database secara terstruktur. Baiklah, ya, sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.